Halo teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di YouTube channel Marcella Gratena Saman. Selamat menonton ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Perkenalkan, nama lengkap saya Marcella Gratena Saman, mahasiswa semester 2B dengan NIM 22032427, Prodi D3 Perka Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya menjelaskan tugas anatomi tentang sistem pencernaan untuk memenuhi tugas mata kuliah yang dibimbing oleh Bapak Henry Didi Harto. Sistem pencernaan. Di sini sudah ada nama dosen pengampu dan logo dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Malang. Saluran pencernaan. Di sini sudah ada gambar atau struktur dari sistem pencernaan manusia. Yang pertama yaitu rongga mulut. Rongga mulut merupakan bagian dari saluran pencernaan, terletak di mana makanan akan dikunyah dan air liur juga diproduksi oleh tempat tersebut untuk membantu mendorong makanan agar bisa sampai di lambung. Struktur dan fungsi dari rongga mulut. Yang pertama, bibir. Fungsi bibir adalah untuk menjaga agar makanan tidak tercecer keluar, merasakan panas dan dingin makanan, dan berbicara dengan jelas. Di sini sudah ada gambar atau struktur histologis bibir. Yang berikut gigi. Gigi berfungsi untuk memotong makanan, mengucapkan kata-kata dengan jelas, serta mendorong pertumbuhan rahang sehingga bentuk wajah menjadi simetris. Di sini sudah ada gambar jenis-jenis gigi. Yang berikut lidah. Lidah berfungsi membantu proses makan, mengunyah, menggiling, menelan, dan mengeluarkan air liur. Di sini sudah ada gambar atau struktur dari lidah. Yang berikut langit-langit. Langit-langit adalah atap dari rongga mulut yang berfungsi untuk berbicara, mengunyah, dan menelan makanan. Di sini sudah ada gambar atau struktur dari langit-langit. Yang berikut kelenjar ludah. Kelenjar ludah berfungsi untuk menghasilkan air liur. Kelenjar ini memiliki peranan pentingnya, yaitu untuk melumasi mulut agar tidak kering, membantu menelan, melindungi gigi dari bakteri, dan juga membantu pencernaan makanan. Di sini sudah ada gambar dari kelenjar ludah. Yang kedua yaitu faring. Faring adalah saluran berbentuk mirip tabung kerucung yang dimulai dari belakang hidung serta rongga mulut hingga dengan bagian sebelum trakea atau batang tenggorokan serta esofagus atau tabung yang terhubung ke lambung. Di sini sudah ada struktur atau gambar dari faring. Bagian-bagian faring. Yang pertama nasofaring. Nasofaring merupakan bagian faring yang letaknya berada bagian belakang rongga hidung. Yang berikut orofaring. Orofaring merupakan bagian dari faring yang berada di belakang rongga mulut. Dan yang berikut atau yang terakhir yaitu laryngofaring. Laryngofaring merupakan bagian paling akhir dari faring. Yang ketiga yaitu esofagus atau kerongkongan. Esofagus atau kerongkongan adalah salah satu bagian sistem pencernaan, yaitu sebuah tabung yang terhubung secara keseluruhan atau isi dengan lambung. Yang keempat yaitu gaster. Gaster atau lambung merupakan organ berotot yang berada di bagian kiri atas perut di antara kerongkongan dan usus kecil, berfungsi untuk mencerna makanan. Lambung merupakan organ yang terpenting pada sistem pencernaan untuk menguraikan dan mencerna makanan. Otot lambung terus berkontraksi serta sistem pencernaan dan asam lambung. Yang kelima yaitu intestinum tenue atau usus halus. Intestinum tenue merupakan bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar dan berfungsi sebagai alat pencernaan serta enzimatik dan penyerapan sari-sari makanan ke dalam sel darah. Di sini sudah ada gambar atau struktur usus halus. Usus halus memiliki 3 bagian. Yang pertama itu duodenum. Duodenum merupakan salah satu dari 3 bagian utama pada usus halus dan berbentuk seperti huruf C yang menghubungkan lambung dengan bagian lain dari usus halus. Yang berikut yaitu jejunum. Jejunum merupakan bagian kedua dari usus halus di antara duodenum dan ileum. Yang berikut yaitu ileum. Ileum merupakan bagian terakhir dari usus halus
Pada sistem pencernaan manusia, ini memiliki panjang sekitar 2-4 meter dan terletak setelah duodenum. Yang berikut atau yang keenam yaitu kolon atau usus besar. Fungsi utama dari usus besar adalah untuk melakukan penyerapan makanan dan juga menyerap udara dan garam sehingga dapat membantu keseimbangan cairan dalam tubuh serta melindungi sistem pencernaan dari infeksi bakteri dan lendirnya. Di sini ada gambar atau struktur dari usus besar. Adapun bagian-bagian dari usus besar yaitu cecum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid, dan terakhir yaitu rektum. Yang ketujuh yaitu rektum. Rektum merupakan tempat tinja yang dituju setelah pencernaan menumpuk dan di mana mereka dievakuasi keluar tubuh atau biasa disebut bagian akhir dari saluran pencernaan antara usus besar dan bagian luar. Rektum bertindak sebagai tempat penyimpanan sementara untuk feses. Di sini sudah ada gambar atau struktur dan dari rektum. Yang kedelapan yaitu anus. Anus juga sering disebut dengan dubur. Dubur ialah perpanjangan dari rektum yang terletak di luar tubuh, terbuka atau tertutupnya anus diatur oleh otot sfinkter. Anus berfungsi sebagai lubang keluarnya sisa hasil pencernaan atau defekasi yaitu feses. Yang ke-B yaitu organ tambahan atau aksesoris. Yang pertama yaitu gigi. Gigi merupakan sebuah alat pencernaan mekanik yang terdapat di bagian mulut. Macam-macam gigi manusia serta fungsinya. Yang pertama yaitu gigi seri. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan. Yang kedua gigi taring. Gigi taring berfungsi untuk mengoyak makanan. Yang ketiga yaitu gigi geraham depan atau premolar. Gigi geraham depan berfungsi untuk menggilas atau mengunyah makanan. Yang berikut gigi geraham belakang atau molar. Gigi geraham belakang berfungsi untuk melumat, menghancurkan, menghaluskan, dan mengunyah makanan. Beberapa bagian gigi, yaitu puncak atau mahkota gigi, leher gigi, dan akar gigi. Di sini juga sudah ada struktur atau bagian dari gigi. Di sini ada lapisan-lapisan gigi. Ini ada gambar dari lapisan-lapisan gigi tersebut. Di bawah ini merupakan gambar susunan dan jumlah gigi. Jadi, di sini juga sudah ada gambar atau susunan jumlah gigi. Yang berikut atau yang kedua yaitu lidah. Lidah terdiri dari sekumpulan otot tanpa tulang yang dilapisi oleh jaringan berwarna merah muda bernama mukosa. Satu-satunya tulang yang berhubungan langsung dengan lidah adalah tulang hipoid. Di sini sudah ada gambar atau struktur dari lidah. Yang ketiga yaitu kelenjar ludah. Kelenjar ludah berfungsi untuk melumasi mulut agar tidak kering, membantu menelan, melindungi gigi dari bakteri, dan juga membantu pencernaan makanan. Di sini sudah ada gambar atau struktur dari kelenjar ludah. Yang keempat, kandung empedu. Kandung empedu adalah berukuran kecil yang terletak di bawah organ hati. Organ ini mampu memproduksi dan menyimpan cairan empedu yang berperan penting dalam proses pencernaan. Di sini sudah ada struktur atau gambar dari kandung empedu. Yang kelima yaitu pankreas. Pankreas merupakan organ aksesoris sistem pencernaan dengan dua fungsi utama, yakni menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksorin dan menghasilkan beberapa hormon atau fungsi endokrin. Di sini sudah ada gambar atau struktur dari pankreas. Yang terakhir yaitu hati. Hati merupakan satu organ yang dapat menghasilkan sel baru untuk menggantikan sel yang rusak. Fungsi utama hati merupakan sebagai tempat terjadinya metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Di sini ada struktur dan fungsi dari hati. Sekian dan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat.